Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian siapa yang harus diawasi? Peserta tentu saja partai politik, perseorangan, incumbent, pemerintah yang sedang berkuasa. Karena dia punya aparatus negara, punya birokrasi, punya APBN, punya APBD. Anda mau maju, saking takutnya harus kemudian menempel menjilat di istana. Jadi manipulasi itu bisa dari seleksi anggota KPU mulai. Itu sudah mulai manipulasi. Jadi pemimpin ini mengatakan siapa Rasulullah, bawaan siapa dulu. Negara kita saya masukkan di Al-Madinah Afdollah. Apa itu? Negara yang dibikin oleh orang yang menganggap dirinya berkuali, kemudian dia suka menipu. Jadi ternyata sudah ada di tahun 900-an bahwa negara dari Al-Farabi ya 872 sampai 951 saya masukkan sebagai negara sesat. Pemimpinnya suka menipu dan membohongi rakyatnya. Jadi menghadirkan pemilu halal menjadi sangat penting. Tidak mengeluarkan agama dari politik, mempersiapkan pemimpin-pemimpin dunia, yakni pemimpin-pemimpin desa. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Nah ini persoalan. Sekarang berapa TKA yang datang dengan cara ugal-ugalan itu yang sudah punya ide. Makanya dulu zamannya saya bukan KTP yang dipakai, bukan KTP, karena kita tahu manipulasi dari KTP. Kita punya yang namanya kartu pemilih. Masih ingat dulu ada kartu pemilih? Saya masih punya kartu pemilih 2004. Masih ada. Kemudian saya dikasih lagi untuk pilkada DKI dan Jawa Timur. Ini bukti kalau saya punya 2 tik. Saya sendiri, untuk saya sendiri, sehingga saya suka ini. Oh ini sudah saya laporkan. Tapi saya saja dibuat 2 tik. Gimana orang-orang yang rakyat yang nggak ngerti tentang gimana tik dan sebagainya. Nah ini isu tentang, karena mulai dari situ. Misalnya jumlah penduduknya, jumlah TPS di situ 300. Tapi sesungguhnya cuma 200. Bukan 300. Sehingga yang 100 ini dipakai. Itu manipulasinya seperti itu. Saya juga ngajari untuk itu dan kita harus membangun yang halal. Karena kalau ngajari partai kayak gitu, oh gitu ya Pak. Wah, jangan mau pakai yang kayak gitu. Nah ini persoalan. Kemudian siapa yang harus diawasi? Peserta tentu saja partai politik, perseorangan, incumbent, pemerintah yang sedang berkuasa. Karena dia punya aparatus negara, punya birokrasi, punya APBN, punya APBD. Harus diawasi. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakannya nanti populis. Anda bisa bayangkan, PKH dicairkan hanya beberapa minggu sebelum coblosan. Rakyat kan langsung, oh pemerintah baik sekali, kita dikasih 600.000. Dibikinnya yang kasih rezeki itu pemerintah. Tapi ini kan kayak gitu. Anda mau maju, saking takutnya harus kemudian menempel menjilat di istana. Emang yang ngasih rezeki jabatan siapa? Istana. Makanya saya udah ngomong syirik. Karena yang kasih rezeki adalah Allah. Tapi buktinya enggak, kita pakai ini menang. Nah, nanti saya berapa yang menang? Kalau caleg nasional ada 7.900-an, yang menang berapa? 555. Yang kalah 7.100 sekian. Jadi lebih banyak mana yang menang yang kalah? Tapi itu nggak pernah. Mindset kita selalu dianggap yang menang lah, yang 575. Waktu saya tanya kira-kira dari 575 yang nggak pakai uang berapa? Belum ada yang bisa jawab.
Ya, untuk seluruh waktunya. Enggak, sedikit lah. Gimana saya udah 3 menit lagi. tadi. Makanya saya bilang, saya susah kalau disuruh kayak gini. Kenapa? Kenapa saya datang ke sini kalau Anda cuma menggunakan yang terus ini? Anda harus melakukan sebelum nanti melangkah membuat strategi. Anda harus melakukan yang namanya evaluasi pemilu. Ya, dari mulai kalau ada yang jadi TPS, ada KPPS, BPS, PPK, satu hal, jangan urusan kota. Urusan kota itu kalau Anda pegang-pegang tangan cuci. Ya. Karena di Muhammadiyah punya beberapa, karena ada 740-an yang meninggal. Ya, katanya pernah yang disebut bola. Enggak, Takut. Nah, jadi pada saat nanti ada banyak. Tapi pada dasarnya saya kritik demokrasi karena demokrasi itu elitis. Akhirnya demokrasi itu hanya pemilih. Peran pemilih dibatasi menerima atau menolak satu bos ke bos yang lain. Itu demokrasi, apalagi demokrasi liberal. Dan kita ketakutan semuanya. Untuk apa? Itu sebagai yang disebut modern nation state. Kedaulatannya kedaulatan people, ya. Makanya menarik ke demokrasi karena people sovereignty. Tapi dia legal systemnya tunggal. Anda bandingkan dengan Islamic democratic governance, kedaulatannya Tuhan, tapi bukan teokrasi ya. Nanti kapan-kapan saya jelaskan dengan Islamic democratic governance. Nah, Anda bisa bayangkan kira-kira kalau membuat undang-undang, membuat aturan, lebih bagus mana? Dibuat oleh anggota dewan atau yang menciptakan manusia-manusia yang itu persoalannya. Dan terserah kalau di dalam demokrasi itu unsur utama majority rule, itu unsur teorinya, unsur banyak sekali teorinya, tapi majority rule saya itu sedang mempertanyakan. Mungkin Ustaz hafal semua kalimat-kalimat ayat-ayat dalam Al-Quran. Kalau ada wa'akna hukum, semuanya tidak gitu. Sebagian besar nggak beriman, sebagian besar munafik, sebagian besar ini, sebagian besar datangnya, sebagian besar lah yang mengurus pemerintahan kita. Ini gimana? Nah, itu jadi pertanyaan nanti ya. Nanti kita pikirkan dengan manipulasi. Jadi manipulasi itu bisa dari seleksi anggota KPU mulai. Itu sudah mulai manipulasi. Dan tadi Bung Yani mengatakan siapa bawa siapa, Bawaslu kan bawaan siapa lu? Bawaan siapa lu? Makanya saya katakan the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka dan penuh dengan dikutuk-kutuk. Dan itu persoalan, ini tantangan kita. Negara the most populous Muslim country in the world, pada saat kita menyelenggarakan pemilu, cukup kan mereka yang menggunakan seperti itu, penggelembungan, memberikan ini ya, tidak sama dan sebagainya, pemilih di bawah umur dan sebagainya. Jadi apa? Dari mulai sistem pemilu, dari mulai bagaimana kemudian konversinya, bagaimana money politik, bagaimana kotak suara kardus yang digembok, ini ya, gak percaya gitu kayak gini. Jadi ini penting. 573 pasal. Dulu zamannya 2004 saya punya ID KPU. Jadi kita ikuti semua. Gak bisa mau Bundiani dan kawan-kawannya mau ini. Tapi saya waktu itu saya jaga suara kalian sampai di Jakarta, insya Allah selamat. Insya Allah menjadi pemilu halal. Amin. Pemilu 2004 itu anggaran pemilu 7,2 triliun. 3 kali pemilu. Pertama kali Indonesia punya database penduduk dengan 12 variabel. Pertama dengan model IT. Pertama dengan dapil. Pertama bikin KPU dan sebagainya. 7,2 triliun 3 kali pemilu. Sekarang 86 triliun. Silakan dihitung sendiri. Secara database saya dulu contek dari Australia. Kenapa? Australia itu dengan voting roll dia compulsory voting.
Jadi dia wajib untuk ikut pemilu. Makanya data pemilihnya paling bagus di sini. Saya 3 tahun kuliah di Australia jadi dekat. Tapi hari ini siapa sih yang punya DPTB? Siapa yang punya DPK? Siapa? Ini detail sekali. Jadi kalau kita mau mengawasi, Anda harus paham. Tapi nanti aja saya terangkan kapan-kapan tentang DPTB. Ya, double nama, TKA, alamat laki dan perempuan, semuanya. Itu menjadi lagi yang penting lagi, nggak boleh agama. Padahal agama adalah biasa saja di dalam model voting behavior. Ya, ini diambil itu agama. Kalau orang Yahudi apa dia pilihnya? Demokrat. Makanya sekarang Joe Biden pro Israel. Walaupun Republik juga kayak gitu ya. Tapi Protestan itu lebih ke arah Republik, Katolik, Demokrat juga. Di kita bisa boleh soal nggak pernah kuliah ilmu politik tapi begitu, ya kan? Nah ini Anda baca 573 pasal di dalam konteks ini. Nih Poros Jakarta Basic, Poros Jakarta, ini 9 negaranya. Karena ini penting. 9 negara lagi yang ngurus yang namanya unholy alliances, persekongkolan jahat di dalam konteks oligarki ekonomi sekarang punya yang namanya. Ya, Anda bisa bayangkan lah rekrutmen. Gimana? Anda bisa bayangkan kalau Anda bekerja tukang pintu terus dari jadi presiden dengan 275 juta rakyat ini. Kira-kira tahu. Nah, jadi ini saya coba sobat nih. Saya menarik juga nih. Saya kemarin bilang salah satu yang menarik kalau bukunya Pemikiran Islam Al-Farabi, negara kita saya masukkan di Al-Madinah of Gola. Apa itu? Negara yang dipimpin oleh orang yang menganggap dirinya wahyu, kemudian dia suka menipu. Jadi ternyata sudah ada di tahun 900-an bahwa negara dari Al-Farabi ya 872 sampai 951 saya masukkan sebagai negara sesat. Pemimpinnya suka menipu dan membohongi rakyatnya. Padahal kalau kita mau memimpin, itu kira-kira yang dipilih apa? Pertama kalau menurut saya adalah moral, agama, iman, takwa, mengerti Al-Quran, hadis dan sebagainya. Yang kedua, baru kita bahas tentang dunia, knowledgeable, faham untuk ngurus itu bagaimana. Baru kemudian, tapi dia elektabilitas. Anda seperti tidak percaya. Elektabilitas itu la haula wala quwwata illa billah. Bukan karena lembaga survei. Itu persoalannya. Tidak percaya lembaga survei seperti Tuhan yang menentukan siapa yang menang dan tidak. Tapi ternyata dia menang kok bener. Dia lu aja ya, setan tinggal tepuk tangan. Ya, berhasil gue dimasukkan ke neraka. Ya kan? Jadi penutup. Sebenarnya banyak yang ingin saya bicarakan, tapi ya banyak lah. Naik kalian kuliah tapi ya, Bu, siap Bu untuk belajar. Tapi anak-anak muda untuk kader mempersiapkan. Jadi kayak belajar politik. Saya dulu waktu mahasiswa, saya suka nongkrongnya di Dewan Dakwah. Saya dulu boleh yang namanya mengambil bukunya dulu, bayarnya belakangan. Itu di Dewan Dakwah. Benar? Siapa dulu yang nulis di buku? Ya, sampai saya punya semua Ihya Ulumuddin, punya semua kitab-kitab yang kalau mahasiswa miskin itu berat gitu bayar. Mbak, bawa aja Mbak. Oh iya, ya udah bener ya, saya bawa dulu. Baru nanti kalau bisa punya duit saya datang lagi tuh saya bayar. Jadi menghadirkan pemilu halal menjadi sangat penting. Tidak mengeluarkan agama dalam politik. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang posisinya cinta Allah, cinta Nabi, cinta umat, cinta ya kayak gitu-gitu. Tapi harus dirumuskan. Apa saja? Kebijakan sosial, pendidikan, kesehatan, penyandang cacat, lingkungan, perempuan, dan sebagainya. Di Skandinavian country itu kalau perempuan hamil melahirkan menyusui dia boleh cuti 2 tahun. 1 tahun negara membayar. 1 tahunnya memang tidak dibayar oleh negara, tapi setelah 2 tahun cuti boleh kembali ke pekerjaan semula. Sejak kapan negara Skandinavian country itu membaca Quran surat Quran ayat 12? Menyusui 3 tahun, jangan juga dari kamu wahana.
yang menarik. Tuh, isu perempuan. Ya kan? Sekarang malah agama mau diganti menjadi begitu penting. Saya sekarang mengajar itu gimana mengajarkan mahasiswa saya untuk punya akhlak itu. Akhirnya saya cerita, saya mengajar politik. Jadi pada saat saya mengajar LGBTQ, perempuan dan negara, perempuan dan politik, tentang LGBTQ, itu yang namanya saya tanya 86 mahasiswa saya, tidak satu pun yang kemudian tidak setuju. Semuanya itu adalah human rights. Rakyatnya siapa sih? Musuh. Iya. Kalau sholat mulainya dari apa? Takbir, Allah Akbar. Terus rakyatnya siapa yang memakai? United Nations pun. Akhirnya saya cerita tentang Nabi Ibrahim. Saya cerita Nabi Ibrahim. Saya cerita. Jadi untungnya saya politik. Kan kekuasaan sama aja kan. Fir'aun, Haman, Korun, kayak gitu kan. Jadi totalitarianism itu sudah ada, zaman Fir'aun sudah ada. Jadi bukunya Jibri yang tulis totalitarianisme baru, saya bilang baru itu, zaman Fir'aun sudah ada. Kolusi antara penguasa, pengusaha, dan intelektual bukan, Haman apa? Hamannya. Jadi jangan. Jadi kalau kita bisa bangun tadi katanya masyumi di tingkat ranting, belajar politik tetap di dalam kaidah iman dan Islam, kira-kira nanti kita di mana? Untuk mencari ridho Allah, sehingga berkatut bisa dilaksanakan. Mari kita mencari kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, mencari ridho Allah, takwa, iman, sholat, pahala, ujian, amal soleh, pahala dengan jannah, keberkahan dunia dan juga akhirat. Jadi harapan saya mudah-mudahan perkumpulan partai politik maju ini tetap berusaha nanti, dan Allah memberikan kekuasaan, tapi bukan kekuasaan yang dihinakan oleh Allah, tapi kekuasaan yang dimuliakan. Amin. Nah, ini penting posisi kita. Jadi jangan malas belajar. Kalau belajar perlu belajar, kalau cuma belajar ya, jadi itu penting, belajar terus, jangan lupa. Tapi kalau mau yang tadi, saya menawarkan kalau diajak, tapi Zoom aja, nggak usah datang ke sini. Zoom aja, khusus belajar politik untuk anak-anak. Saya nggak ngajak yang tua-tua, tapi terstruktur. Jadi nanti dosennya untuk legal, yakni untuk kebijakan publik kayak gitu ya, Abdullah ya. Untuk politiknya kita bisa share, ganti-ganti yang seperti itu supaya menarik bagi kader-kader dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin dunia. Nggak cuma pemimpin-pemimpin desa, tapi Indonesia, dunia, insya Allah di dalam konteks kita menghadapi akhir zaman kayak gitu ya, politik akhir zaman yang kita percaya, kita yakin yang tadi dikatakan Bu Ustaz tadi bahwa insya Allah Islam pasti dimenangkan. Amin. Jadi itu kalau salah mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yas Muhammad, driver online Depok.